Ta'ala. Atas berkah dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan pada hari. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling. Diskusi kali ini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang terakhir sesi tanya jawab dan penutup. Next. Untuk pemateri pertama dipersilakan kepada Teh Anissa Nur Fauziah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penyusunan program BK. Program bimbingan konseling adalah suatu rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada periode tertentu. Program ini membuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling pada tujuan kegiatan bimbingan di sekolah. Tujuan penyusunan program tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai tersusunnya dan terlaksananya program bimbingan dan konseling dengan baik. Selain itu, juga akan menjamin tujuan kegiatan bimbingan dan konseling khususnya. Tujuan sekolah pada umumnya juga akan lebih merupakan suatu konsabilitas bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya, ada penyusunan program BK. Menurut Hoirin 2007, sebelum melakukan penyusunan program perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan. Yang kedua, program penyusunan bimbingan. Dalam penyusunan rencana program BK, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pola dasar mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat diterapkan. Yang kedua, bidang-bidang atau lingkup bimbingan mana yang perlu diprioritaskan. Yang ketiga, bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan para siswa. Yang keempat, keseimbangan yang wajar antara pelayanan bimbingan secara kelompok dan individu. Yang kelima, pengaturan layanan konsultasi. Yang keenam, cara mengadakan evaluasi program. Yang ketujuh, pelayanan rutin dan pelayanan insidental. Yang kedelapan, tingkatan kelas yang akan mendapat pelayanan bimbingan tertentu. Yang terakhir, petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh institusi yang lokasi jika ada. Yang ketiga, penyediaan sarana fisik dan teknis. Yang keempat, kegiatan-kegiatan penunjang. Selanjutnya, ada syarat-syarat program BK. Kegiatan bimbingan dan konseling yang dipilih secara acak, namun melalui pertimbangan yang matang dan terpadu. Pada program pelayanan konseling hendaknya yang ke-1 ada berdasarkan kebutuhan, yang kedua lengkap dan menyeluruh, yang ketiga sistematis, yang keempat terbuka, yang kelima kerjasama dengan semua pihak yang terkait, yang keenam memeriksanya penilaian dan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada unsur-unsur program BK. Prayatno menjelaskan dalam Paduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling berbasis kompetensi 2002 bahwa unsur-unsur program bimbingan dan konseling diantaranya adalah ke-1 ada kebutuhan siswa yang diketahui melalui pengungkapan masalah dan data yang terdapat di dalam himpunan data. Yang kedua, jumlah siswa asuh yang wajib dibimbing. A. Guru pembimbing 150 orang minimal. Yang kedua, kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing 40 orang. Yang ketiga, wakil kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing 75 orang. Yang selanjutnya, bidang-bidang bimbingan pribadi
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Teman-teman, pindah breakout aja. Lanjut di breakout room. Gimana, Kak? Apakah suara saya jelas, Kak? Sudah bagus belum, Teh? Sudah, Kang. Sudah. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling dalam kurun waktu 1 tahun mencakup seluruh bimbingan dan konseling di sekolah antara lain meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Nomor 1A, persiapan.
pertemuan penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang bagian B, pembagian tugas, adalah perangkat kelengkapan instrumen bimbingan konseling. Nomor 2, kegiatan layanan dan penunjang bimbingan dan konseling. Yang A, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dikoordinir oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas dengan tujuan mengorientasikan, mengarahkan, membantu, mengadaptasikan siswa. Juga bisa saja dari pihak lain seperti orang tua untuk memberi pengaruh dalam situasi lama ke situasi baru. Informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang berusaha memenuhi kekurangan informasi yang dibutuhkannya. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi yang digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. C. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan peserta didik dapat menempatkan dan menyalurkan potensi dan bakatnya pada kondisi yang sesuai. D. Pembelajaran layanan adalah layanan BK yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan kegiatan belajar lainnya. E. Pelayanan konseling kelompok. Pelayanan konseling kelompok adalah upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan kelompok agar siswa secara bersama-sama mendapatkan kesempatan pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. G. Aplikasi instrumen bimbingan dan konseling adalah kegiatan pendukung BK untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik seperti di lingkungan dan di lingkungan luas ataupun bisa juga berupa tes. H. Penyelenggaraan himpunan data adalah kegiatan pendukung BK untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. I. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung atau pelengkap BK untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan, termasuk dari pihak yang dapat memberikan keterangan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. J. Kunjungan rumah adalah upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan siswa yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling. K. Alih tangan kasus. Agar
agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan BK secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa yang mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli lagi. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua siswa dan instansi terkait. Yang keempat, penilaian. A. Assalamualaikum Bu Dede, punten formulir dikirim ke saya ya. Yang nomor 5, tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Yang keenam, pelaporan. Pelaporan adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next, teh. Jenis-jenis program BK. Adapun jenis-jenis dari program bimbingan dan konseling adalah satu, program tahunan, yaitu bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabatan program tahunan. Yang ketiga, program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabatan program semesteran. Yang keempat, program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabatan program bulanan. Yang kelima, program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabatan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabatan dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan, disingkat SATLAN, dan atau satuan kegiatan pendukung, SATKUNG, bimbingan dan konseling. Next, teh. Program pelaksanaan BK di SD. Program pelaksanaan BK di sekolah dasar adalah yang pertama, program orientasi dan informasi. Program ini berisikan kegiatan layanan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada murid, khususnya murid baru, dan orang tua yang persekolahan secara menyeluruh. Isi kegiatan orientasi dan informasi ini antara lain adalah informasi tentang tugas dan kewajiban murid pada umumnya di bidang administrasi dan penyelenggaraan pengajaran. Yang ke B, informasi tentang pelaksanaan kurikulum, tata tertib, dan organisasi sekolah. C,
Informasi tentang cara-cara belajar yang baik dan tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan oleh murid agar dapat belajar lebih baik di sekolah dan di rumah. D. Informasi tentang fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh murid di sekolah. Yang kedua, program pengumpulan data. Program pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang murid. Program ini berisikan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pencatatan data dan tentang murid sehingga akan diperoleh pemahaman yang tepat, benar, menyeluruh berkenaan dengan pribadi murid tersebut. Data dan keterangan yang perlu dikumpulkan itu antara lain menyangkut kebutuhannya, sifat-sifat, dan ciri-ciri pokok kepribadiannya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, hubungan sosial, keadaan keluarga, dan lingkungan. Next. Selanjutnya dipersilakan ke Teh Salsabila. Baik, terima kasih Kang. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, program pemberian bantuan. Program pemberian bantuan berisikan berbagai bentuk kegiatan pelayanan dalam rangka membantu murid, baik dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya maupun dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Usaha pemberian bantuan tersebut dapat berupa yang pertama pemberian informasi, yaitu bantuan yang diberikan kepada murid dalam mendapatkan informasi baik menyangkut sistem pendidikan yang sedang dihadapinya maupun pendidikan lanjutan atau karir yang akan diikuti nanti. Yang kedua, bimbingan khusus belajar, yaitu bantuan yang diberikan kepada murid untuk mengetahui cara-cara belajar yang efektif dan efisien, seperti cara membaca, membuat tugas, mencatat pelajaran, dan menghadapi ujian. Yang ketiga ada diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran perbaikan, yaitu bantuan yang diberikan kepada murid-murid untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam belajar. Yang keempat ada pelayanan bimbingan kelompok, yaitu usaha membantu murid dalam mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan situasi kelompok. Yang kelima ada pelayanan konseling, yaitu usaha membantu murid untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Bantuan ini diberikan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang guru dengan seorang murid. Kemudian yang keenam, ada program penilaian dan tindak lanjut. Program penilaian dan tindak lanjut merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana layanan bimbingan dan konseling yang diberikan telah mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling terwujud dalam bentuk adanya perubahan pada diri murid ke arah yang lebih baik. Bila mana layanan-layanan yang telah diberikan itu tidak atau kurang menampak hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan usaha tindak lanjut. Usaha tindak lanjut itu dilakukan antara lain, yang pertama ada melakukan pengkajian ulang terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua ada memperbaiki dan menyempurnakan lagi usaha pelayanan yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga ada mengalihkan murid yang bersangkutan kepada ahli atau lembaga yang lebih relevan. Selanjutnya ada materi program BK di sekolah dasar. Adapun materi program BK yang sesuai dengan sekolah dasar dapat dilakukan melalui program di bawah ini. Yang pertama, ada layanan dasar bimbingan, yaitu bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas, yang disajikan secara sistematis dengan membantu peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Tujuan layanan ini adalah untuk membantu peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan hidup.
Layanan ini dapat dilakukan melalui strategi layanan klasikal dan layanan kelompok. Yang kedua ada layanan responsif, yaitu bantuan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan layanan ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengatasi masalah yang dialaminya, yang dapat dilakukan melalui layanan strategi konsultasi, konseling individu, konseling kelompok, maupun konsultasi dengan orang tua dan guru. Contoh topik yang relevan dengan masalah di SD antara lain ada tata tertib sekolah, kemudian kehadiran atau presensi, yang ketiganya sikap dan perilaku terhadap sekolah, yang keempat studi keterampilan. Selanjutnya di sini yang ketiga ada layanan perencanaan individu, yaitu bantuan kepada peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan masa belajar berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Melalui layanan ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membantu perencanaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, memahami dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, dapat mengukur tujuan yang dibuatnya. Yang keempat, tujuan pendidikan, karir, dan pribadi yang didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan tentang dirinya. Guru dapat menggunakan narasumber dan berbagai informasi lainnya untuk membantu peserta didik secara individu dalam mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan pribadi. Layanan ini diberikan lebih bersifat individual karena tujuan dan keputusan dari perencanaan yang dibuat peserta didik harus ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Layanan ini diberikan dengan cara konsultasi, bimbingan individu atau kelompok, dan konseling. Yang keempat ada sistem dukungan. Berikut kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, program manajemen, penelitian, dan pengembangan. Kegiatan pendukung lebih diarahkan pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen secara tidak langsung bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya sosialisasi program BK di SD. Dalam mensosialisasikan program bimbingan konseling di sekolah dasar, apabila guru kelas sebagai pelaksana program bimbingan dan konseling terhubung dengan kepala sekolah, para guru kelas, dan konsultan ahli agar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar akan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengawasan pelaksanaan program BK. Pengawasan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar diselenggarakan oleh pengawas sekolah bidang sekolah dasar itu sendiri. Karena kegiatan bimbingan dan konseling di SD dilaksanakan oleh guru kelas. Dalam pengawasan bidang bimbingan dan konseling SD, pengawas sekolah SD sangat diharapkan saling membantu dengan pengawas sekolah bimbingan dan konseling di SLTP atau SLTA. Menurut Prayitno tahun 1999, langkah dan materi bimbingan dan konseling di SD adalah: satu, ada perencanaan, yang kedua ada pengumpulan data dan penilaian, yang ketiga ada analisis hasil penilaian, yang keempat ada pembinaan, yang kelima ada evaluasi hasil pengawasan dan laporan. Selanjutnya ada masalah dan solusi program BK. Yang pertama ada pelayanan bimbingan dan konseling yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Solusinya di sini guru kelas sebagai pelaksana program bimbingan dan konseling di sekolah dasar harus menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa dengan melakukan kerjasama terhadap kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Yang kedua, guru kelas sebagai pelaksana program bimbingan dan konseling tidak memahami tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Solusinya mencari informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling orang yang lebih tahu tentang BK itu sendiri. Yang ketiga ada pengawas bidang sekolah dasar yang melakukan pengawasan program bimbingan dan konseling di SD tidak memahami tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Solusinya pengawasan bidang dasar dalam melaksanakan bimbingan dan konseling
harus mengetahui program bimbingan dan konseling dengan komunikasi atau pengawasan dengan pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling di SLTP atau SLTA. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, bagi yang ingin bertanya dipersilakan kepada teman-teman. Minimal maksimal 3 pertanyaan. Berapa sesi yang dibukanya? Apa, Pak? Berapa sesi? 1 sesi atau 2 sesi? Pertanyaannya. 1 sesi, Pak. Oke, silakan teman-teman mengenai program bimbingan konseling di sekolah dasar. Kenapa pada diam? Ada kok, Pak. Silakan. Udah sudah dikirim ke saya tadi. Kelompoknya belum mengirimkan, Bapak. Oh iya. Sudah, Bapak. Sekarang mau dikirim. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kayaknya aku mah enggak, Kang. Ya, Teh. Tuh ada yang bertanya di chat tuh, silakan dijawab. Silahkan. Sebentar, Pak.
Naon? Enggak. Guys, tadi ku Abi. Ayo siapa? Izin menjawab. Sarana fisik adalah semua peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program bimbingan dan konseling seperti ruangan kerja, tenaga bimbingan beserta peralatannya, seperti almari data, perpustakaan bimbingan dan konseling, ruang konsultasi, peralatan administrasi, dan lain-lain. Kalau sarana teknis seperti alat-alat atau instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan seperti tes baku, daftar checklist, angket, format, daftar penilaian, kartu pribadi, dan lain sebagainya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Sebentar saya pindah dulu ke laptop ya. Ini soalnya di HP. Bentar ya. Iya, Pak. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau langsung ke kesimpulan? Baiklah, untuk kesimpulannya, program bimbingan dan konseling adalah suatu rencana kerja atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
yang disusun secara sistematis dan terpadu oleh petugas bimbingan dan konseling. Program ini terdiri dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Program pelaksanaan BK di sekolah dasar terdiri dari program orientasi dan informasi, program pengumpulan data, dan pemberian bantuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kendalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Silakan mengenai program. Sudah tidak ada, Pak. Bentar ya.
Ini pada kemana nih? Videonya pada di-off-kan semua. Atau sinyalnya ya? Sinyal. Ya, termasuk di dalamnya ada permasalahan yang dapat mereka alami. Ya, sederhana namun sangat berarti bagi mereka. Siswa biasanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling itu biasanya tugas sehari-hari, ya, di mana siswa itu mempunyai tugas perkembangan, terutama ini di sekolah dasar. Nah, biasanya apa saja tugas-tugas itu? Ya, tadi yang pertama itu ada menanamkan dan mengembangkan kebiasaan serta sikap dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini berkaitan dengan pendidikan karakter. Ya. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan dasar di dalam literasi, membaca, menulis, berhitung. Ya, kalau kita kaitkan dengan 4 keterampilan berbahasa, biasanya ini saling berkaitan. Baik antara keterampilan menyimak siswa, kemudian berbicara, menulis dan membaca. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah belajar menjadi pribadi yang mandiri. Ya. Nah, ini ada beberapa pokok juga. Kemudian yang berikutnya mempelajari keterampilan fisik, mengembangkan kata hati, moral, nilai sebagai pedoman perilaku, kemudian belajar menjalankan peran sosial di dalam masyarakat. Nah, itu adalah beberapa poin inti ketika kalian nantinya sebagai guru sekolah dasar, karena di sekolah dasar kita ketahui guru bimbingan konselingnya itu juga, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa di sekolah dasar itu tidak difokuskan ada guru BK. Nah, tetapi guru kelas itu harus merangkap menjadi guru sekolah dasar. Nah, di sini penyusunan program BK menurut Toharin ya ada yang dinamakan sebagai pola dasar mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat diterapkan. Ya, sampai ke yang keempat itu adalah kegiatan-kegiatan penunjang. Ya, jadi yang pertama itu ada studi kelayakan dulu, ada program penyusunan bimbingan konseling, penyidikan sarana fisik dan teknis, serta kegiatan-kegiatan penunjangnya. Syaratnya apa untuk membuat program BK itu? Tentunya ini harus didasarkan pada kebutuhan. Kemudian harus lengkap dan menyeluruh, sistematis, terbuka dan luas, adanya kerjasama antara semua pihak yang terkait. Pihak yang terkait di sini tidak hanya guru, tapi kepala sekolah, ya tata usaha itu juga, dan yang paling utama itu adalah siswanya. Kemudian setelah itu kalian harus bisa memeriksa penilaian dan bagaimana tindak lanjutnya. Tentunya tindak lanjut di sini adalah dilihat dari nilainya seperti apa. Ya. Nah, kemudian unsur program BK-nya tadi sudah dijelaskan juga, ya. Tahapan pelaksanaannya tentunya sebelum kita melaksanakan kegiatan kita harus ada persiapan dulu. Nah, di dalam persiapan itu kita melakukan apa? Kemudian ada kegiatan layanan, ada kerjasama. Kerjasama di sini bisa guru dengan orang tua, bisa antar siswa dengan siswa, bisa instansi terkait, ya. Kemudian ada penilaian, ada tindak lanjut, dan ada pelaporan. Ya. Kalau berkaitan dengan program, tentunya ini diklasifikasikan menjadi beberapa pokok. Ya, suara saya terdengar? Terdengar.
Oke. Ada yang dinamakan sebagai program tahunan, program. Kalau di sekolah ya, ada Proka, Promes, Pro mingguan, kemudian dan program harian. Ada yang kelewat? Ada ya? Itu program bulanan. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda sebagai guru BK ya membuat sebuah program tentunya untuk apa ya? Program layanan konseling terhadap siswa ya. Apakah semua siswa harus dibimbing konseling? Semuanya harus dilaksanakan bimbingan dan konseling seperti itu ya. Nah, dijelaskan juga materi program BK di sekolah dasar, ada layanan dasar bimbingan, ada responsif ya, itu minggu lalu sudah dibahas. Kemudian bagaimana contoh materi yang relevan dengan masalah di sekolah dasar. Kita lihat aspek dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, berkaitan dengan ketiga aspek itu, kalau mengenai kognitif tentunya kita kaitkan dengan tingkat kecerdasan siswa. Seperti tadi misalkan siswa kurang bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Nah, kira-kira treatmentnya itu seperti apa nanti ke depannya, ya. Kemudian kalau keterampilan ini dikaji berdasarkan apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh dari segi keterampilan? Udah deh mungkin. Keterampilan siswa. Ayo. Kemudian kalau misalkan dari guru kelas juga belum bisa memberikan apa yang berusaha solusi yang diharapkan, nanti langsung ke sekolahnya seperti itu. Oke, kalau ada lagi yang sudah mengajar di sekolah? Oke lah, kalau tidak ada yang mau menjawab, waktu kita sudah habis ya. Alhamdulillah teman-teman, mohon maaf selama semester ini kalau saya tidak maksimal ya memberikan perkuliahan di kelas ini, tetapi ada tugas akhir nih. Tugas akhirnya apa? Tugasnya menarik saja. Nanti silakan kalian buat sebuah tayangan video ya berisikan mengenai layanan bimbingan konseling. Programnya terserah apa, silakan kalian nanti pilih ya. Silakan dibuat videonya itu sekreatif mungkin, sebagus mungkin, kelompok atau individu mau kalian. Silakan. Saya berikan tawaran. Terserah Bapak. Nah, udah kalau terserah saya berarti individu ya. Nah, individu dikumpul. Jadi buat sebuah tayangan video berupa layanan konseling terhadap siswa. Programnya bebas aja, silakan. Saya tidak akan menentukan. Ya. Nah, ini dikumpulkan nanti ketika menjelang UAS. Pas pelaksanaan UAS, pas dikumpulkan link YouTube-nya. Nanti dikumpulkan di salah satu orang, direkap di Excel, ya. Itu sebagai tugas akhir dari saya. Nah, silakan nanti Anda upload ke YouTube-nya, linknya dikirim ke saya. Dan itu sebelum dikirim ke saya, itu direkap dulu oleh KM-nya di dalam Excel. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bapak. Oke, Bu Dede jangan lupa absennya direkap ya. Sudah, Bapak. Presentasinya jangan lupa nanti dikirim ke saya.
Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman. Bapak mau nanya, Oh, boleh. Nabil. Kenapa, Nabil? Gimana, Nabil? Halo, Nabil. Pak, buat Pak mau izin bertanya. Boleh, silakan. Ini Pak tugasnya antara siswa dengan saya sendiri gitu Iya. di sekolahnya. Iya, betul. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, Bapak izin bertanya juga. boleh. Kalau misalkan Bapak kita kalau di sekolah saya tuh ada kayak tes dulu gitu ya untuk siswa baru kayak gitu. Bisa dimasukkan. Jadi Apa? Gimana, Disti? kalau di sekolah saya kan ada program psikotes ya untuk siswa baru gitu. Jadi memang ada psikiaternya gitu yang yang membimbing anak-anak siswa baru gitu kan. Nah kalau misalkan saya mengambil program itu gitu, berarti saya nggak perlu dengan saya gitu ya siswanya, atau bisa dengan psikiaternya langsung gitu. Boleh, Disti, enggak. Terima kasih Bapak. Ada yang bertanya, Pak, ada contoh videonya? Cari di YouTube banyak ya. Contoh video layanan konseling untuk anak sekolah dasar. Silahkan. Ada lagi? Satu aja gitu Pak, misalkan contoh layanan bimbingan konselingnya tentang misalkan membuli atau seperti itu. Boleh. Silakan. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Boleh seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada lah. Kan orang lain udah jam 10 ini. Pak Heris. Jam 10 ini ngajar aku. Ngajar? Pak Heris. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah berarti saya anggap sudah paham. Silahkan sebagus mungkin, sekreatif mungkin videonya, karena itu salah satu indikatornya luaran kita itu bimbingan layanan konseling berbasis ICT. Ya, terima kasih ya. Kembali saya ucapkan mohon maaf apabila semester ini saya kurang masuk. Tadi kelas ini berapa semester boleh dia masuk? 2 semester Bapak. 2 ya, dengan yang olahraga ya. Iya Bapak, terima kasih sekali Bapak. Oke, sama-sama. Mohon maaf juga ya teman-teman semuanya, rekan-rekan apabila karena satu semester ini memang saya kurang maksimal ya, beda dengan olahraga kemarin. Banyak hal yang harus saya kerjakan ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih untuk kerjasamanya sama ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan itu menjadi ilmu yang berharga buat kita semua ya. Buat teman-teman juga buat teman-teman diskusi, teman-teman kelompoknya ketika presentasi sangat luar biasa ya. Cuman memang karena kita perkuliahannya secara daring, tentunya terkendala jaringan ya. Hampir semua itu hampir semua orang merasakan bagaimana ketika jaringan kita lemot, tidak bisa on kamera ya. Nah, itulah suka duka pembelajaran daring. Mudah-mudahan di semester depan pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa bertatap muka secara langsung. Karena kelas ini memang 2 semester full dengan saya itu secara daring ya, tidak dengan luring. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak mengurangi semester depan ya Pak ya. Amin. Tidak mengurangi rasa kebersamaan kita walaupun kita hanya bertatap maya ya di dalam layar laptop atau komputer masing-masing ya. Oke, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama Bapak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Izin live duluan ya. Mangga Bapak, hatur nuhun. Teh Dede habis ini Teh Duita. Bu Duita ya? Kalau nggak sekarang mah ini teh Pak Galih dulu. Oh iya ya, berarti nanti setelah Setelah Pak Galih baru Bu Duhita. Oh iya, oke. Terima kasih.